Sekarang Islam tidak berdaya. Bahkan di seluruh dunia hari ini negara Islam itu lemah. Sehingga di Timur Tengah atau Liga Arab atau negara yang berbasis Islam hari ini dipecah belah, diadu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Semoga apapun yang kita lakukan, tentunya Allah selalu menyertai kita. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, insya Allah kehidupan kita akan menjadi mudah dan indah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, pada kesempatan hari ini pokok pembahasan kita adalah peradaban Islam pada masa kejayaan, atau orang Barat membilang dengan The Golden Age of Islam. Siapa yang belajar sejarah, dia akan pintar. Dan orang yang melupakan sejarah, dia akan hancur. Bahkan akan dikecoh oleh orang yang pintar. Karena pendidikan sejarah adalah merupakan pintu utama untuk melakukan pergerakan perubahan untuk suatu bangsa. Ketika pelajaran sejarah kita pelajari dan kita kuasai, otomatis kita akan bisa menjelajahi dunia. Maka orang pernah membilang sejarah akan terulang. Dan ini memang terbukti. Apapun yang terjadi pada zaman dahulu, seringkali terjadi pada hari ini. Maka kita merasa sedih di saat ini pemerintah mencoba untuk menghilangkan pendidikan sejarah. Dalam hal ini sejarah kebudayaan Islam. Karena pemerintah menganggap dengan belajar sejarah kebudayaan Islam ini akan bisa mendatangkan beragam pemikiran-pemikiran baru. Namun sebenarnya kita sangat mengetahui kita adalah negara Indonesia, mayoritas adalah beragama Islam. Ketika sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam dihilangkan oleh pemerintah, otomatis nanti generasi-generasi kita ke depan tidak akan mengetahui tentang sejarah, kapan Islam itu masuk ke Indonesia, sejauh mana Islam itu berpengaruh bagi bangsa Indonesia ini. Dan kita tidak bisa menafikan, sebelum kemerdekaan Indonesia ini, alhamdulillah dengan semangat jihad yang luar biasa, para pendahulu kita menyuarakan kalimat tauhid. Dan karena kalimat tauhid itu, dengan izin Allah, Indonesia menjadi negara baru. Indonesia terlahir karena pengorbanan yang telah dilakukan oleh para ulama pada masa dahulu. Maka kita berharap semoga di dalam hal ini, bagi anak-anak muda dimanapun berada, jangan kita lupa dengan sejarah. Dan sejarah itu akan berulang. Dan siapa yang mempelajari ilmu sejarah, maka bisa jadi dia akan menguasai dunia ini. Saudaraku pemirsa dimanapun berada, sekarang Islam tidak berdaya. Bahkan di seluruh dunia hari ini negara Islam itu lemah. Sehingga di Timur Tengah atau Liga Arab atau negara yang berbasis Islam hari ini dipecah belah, diadu domba. Ini adalah merupakan hal yang sangat miris dan hal yang paling mengkhawatirkan, khususnya kita, umat Islam yang ada di Indonesia ini. Padahal agama Islam dahulunya pernah berjaya, dan alhamdulillah Amerika pun mengakui. Amerika hari ini berubah, itu adalah atas dasar cahaya Islam yang sudah disampaikan oleh orang-orang Islam ke sana. Dan di saat itu Amerika tidak mengerti apa-apa. Dan Islam masuk ke Amerika pada abad ke-9. Dan ini merupakan
awal utama Amerika menjadi hebat. Dan ini sudah dibuktikan. Sebelum Christopher Columbus mendarat di Amerika, menemukan benua Amerika, orang Eropa belum mengerti. Bahkan orang Eropa mengatakan Amerika itu adalah merupakan samudra hitam kelabu, gelap gulita. Tetapi di dalam sejarah Islam menyatakan ternyata sebelum Christopher Columbus, 400 tahun sebelum Christopher Columbus menemukan Amerika, ternyata Islam sudah sampai ke Amerika. Dan ini diakui oleh Christopher Columbus, bahwasanya ketika dia mendarat di pantai Kuba, bangunan-bangunan masjid yang sudah berdiri di tanah Amerika. Dan kita lihat sejarah, sudah banyak orang Indian kuno yang memeluk agama Islam itu sendiri. Dan sejarah pun membuktikan hampir di seluruh tanah Amerika, termasuk di Ohio, di Miami, di Florida, bahkan di New York sekalipun ada nama desa atau negeri atau tempat yang namanya itu ada sangkut pautnya dengan negara Islam. Salah satunya adalah di New Jersey itu ada nama kampung Madinah, atau ada nama di sana kampung Muhammad. Itu adalah Muhammad itu. Kalau Madinah itu memang Madinah. Maka ini membuktikan Islam itu pada zaman dahulunya hebat. Tapi sekarang pergerakan itu berbeda. Dahulu kita pernah menguasai dunia itu lebih kurang 7 abad berturut-turut. Dan alhamdulillah, dengan 7 abad berturut-turut itu, ternyata Islam memberikan semangat yang luar biasa bagi dunia ini. Khususnya negara kita Indonesia. Dan alhamdulillah, hampir 90% Indonesia penduduknya adalah Muslim. Ini pertanda Islam itu hebat dan kuat. Tetapi hari ini sangat luar biasa. Hari ini, para anak-anak muda kita bahkan tidak mempedulikan tentang sejarah itu sendiri. Saudaraku, pemirsa dimanapun berada, kapan Islam itu berjaya? Islam itu berjaya dimulai pada zaman atau pada masa Bani Umayyah. Siapa itu Bani Umayyah? Bani Umayyah yaitu dari keturunan Umayyah bin Sufyan yang dimulai setelah sistem khalifah sahabat atau dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu dimulai pada tahun 661 Masehi. 661 Masehi. Ini awal masa kejayaan Islam itu sendiri. Tapi pada zaman ini hanya pemerintahan difokuskan di bidang perluasan wilayah. Bagaimana kekuasaan Islam itu bisa dilakukan ekspansi. Dan ekspansi ini alhamdulillah hampir sampai ke Eropa atau ke Spanyol. Itu pada masa pertama. Sedangkan masa kejayaan Islam yang sebenarnya dimulai adalah pada era masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu adalah Bani Abbas, keturunan paman Nabi yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Ini dimulai tahun 750 Masehi. Tahun 750 Masehi. Tetapi ini tidak lagi memfokuskan kepada ekspansi. Pada masa Abbasiyah ini, pemerintah atau khalifah sudah memfokuskan bagaimana bisa menciptakan sumber daya manusia. Bagaimana manusianya bisa pintar dan cerdas. Dan ini titik fokusnya adalah kepada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ada dua hal yang berpengaruh dalam mendorong pergerakan berpikir manusia yang dilakukan pada zaman dinasti Bani Abbasiyah ini. Yang pertama adalah kebijakan khalifah. Nah, kebijakan pemerintah atau kebijakan khalifah ini sangat luar biasa. Pemerintah mencoba untuk melahirkan program-program
yang bisa menciptakan generasi hebat, yang bisa menciptakan terobosan-terobosan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namun, hal ini harus seimbang. Untuk penyeimbangnya adalah harus dilakukan yang namanya respon dari rakyat. Atau respon umatnya. Kebijakan pemerintah bagus, atau kebijakan yang dilahirkan oleh khalifah sangat peduli kepada rakyatnya, namun tak kalah penting adalah respon dari umat. Tentunya hal ini sangat luar biasa yang terjadi pada zaman kita hari ini. Realita membuktikan pemerintah bikin regulasi. Seperti hari ini kita tengah diserang oleh wabah pandemik corona, pemerintah mencoba melakukan program PSBB, social distancing. Tetapi hari ini respon dari masyarakat tidak maksimal dilakukan. Bisa jadi dalam hal ini masyarakat belum memahami. Ketika kebijakan khalifah bisa diterima dengan respon positif oleh rakyat atau oleh umat, maka ini membuka kesempatan untuk bisa menciptakan generasi yang hebat. Maka sumber daya manusia pada zaman ini mulai berkembang dengan pesat. Dan secara spesifik, hal ini dilakukan oleh pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah yang sangat luar biasa. Pada zaman pemerintahan beliau, alhamdulillah terobosan yang sangat luar biasa, kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang pro umat. Salah satunya adalah Harun ar-Rasyid mencoba mengadopsi ilmu-ilmu barat atau ilmu-ilmu dari Eropa, khususnya adalah dari bangsa Yunani. Dan tidak kalah pentingnya juga dari bangsa negeri Persia pada saat itu. Dan salah satu terobosannya adalah mencoba untuk menerjemahkan seluruh ilmu-ilmu yang berada pada saat itu, apakah itu bersifat kedokteran, apakah dalam segi bidang sains, pengetahuan, termasuk filsafat pada saat itu, akhirnya dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Sehingga partisipasi masyarakat atau respon masyarakat pada waktu itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah banyak sekali terlahir orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia kesehatan. Salah satu sebagai contoh adalah orang Eropa mengakui kehebatannya di dalam bidang ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Kalau orang Barat itu mengenal dengan nama Avicenna. Dan juga salah satunya adalah Ibnu Rus. Orang Barat sangat mengenal namanya dengan Averroes. Ini adalah merupakan orang-orang yang terlahir pada zaman Harun ar-Rasyid. Sehingga pada saat itu Islam mendapatkan kejayaan. Yang kedua adalah pemerintah terbuka dengan beragam budaya. Jadi pemerintah harus terbuka. Kalau ingin hebat, pemerintah harus menerima budaya apapun itu. Masalah kehidupan atau masalah budaya untuk membangun yang namanya pengetahuan, itu sah-sah saja kita mengadopsi budaya orang lain. Tetapi dalam perkara agama, kalau masalah akidah atau tauhid, kita tidak boleh sembarangan. Karena perkara tauhid adalah perkara agama. Ketika urusan agama kita campur adukan dengan kemajuan teknologi, bisa jadi hal ini tidak seimbang, tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan oleh agama tentunya. Yang ketiga adalah pemerintah tidak menutup diri dari beragam masukan, dari macam ide-ide yang bisa membangun dan bisa melahirkan ilmu pengetahuan baru. Itu yang pertama. Sedangkan hal yang kedua adalah untuk membangun bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang baik, pemerintah mencoba memberikan kebijakan, dan kebijakan itu direspon dengan baik dan positif oleh umat pada zaman itu. Umat terbuka. Dan alhamdulillah pada saat itu bangsa atau rakyatnya atau umatnya mempelajari semua buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya semua buku-buku yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab atau mungkin seperti sains, kedokteran, filsafat,
digemari oleh masyarakat. Dan akhirnya buku-buku tadi dikomentari. Ketika dikomentari, maka dilakukan modifikasi. Dan dengan dimodifikasi teori yang ada dari Eropa dan Barat, akhirnya terlahirlah yang namanya teori baru. Ketika terlahir teori baru, maka akan timbul ahli-ahli yang baru, pemikir-pemikir yang baru. Sehingga ini mengungguli orang Eropa itu sendiri. Pada saat itu luar biasa. Di saat Islam mendapatkan era keemasan, ternyata Eropa waktu itu tengah hitam kelam kelabu. Dan di saat itu Eropa mengalami kemunduran. Bahkan yang sangat luar biasa sekali, orang Eropa tidak mengerti tentang kesehatan. Dan orang Islam di Arab atau di Spanyol, ketika Islam masuk ke Spanyol, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad, akhirnya orang Islam menawarkan beragam kemajuan teknologi. Dan di saat itu orang Eropa bahkan pun buang air besar di depan rumah. Mereka ketinggalan. Mereka memiliki kepercayaan tahayul. Mereka tidak mengerti tentang pengetahuan. Hal ini pernah dibuktikan oleh seorang ahli psikologi tentang kemunduran orang Eropa ini. Pada saat itu, Harun al-Rashid pernah memberikan sebuah hadiah kepada pemuka Eropa pada saat itu seperti sebuah jam. Tiap jam itu berbunyi, bahkan bisa mengeluarkan suara. Tetapi apa yang terjadi? Orang Eropa menganggap jam itu adalah merupakan dipengaruhi oleh jin. Ketika bunyi itu keluar, maka menganggap para uskup, para rakyat dari Eropa itu, katanya jam itu adalah jam yang dipengaruhi oleh yang namanya makhluk halus. Mereka percaya dengan takhayul. Karena pada saat itu mereka tidak mengerti tentang pengetahuan. Maka hal ini adalah membuktikan bahwasanya ketika Islam itu hebat, dan waktu itu Eropa belum apa-apanya. Saudaraku pemirsa, dimanapun berada, dengan hal ini, maka sangat luar biasa, di tengah tenggelamnya kebudayaan Eropa, mereka belajar dengan agama Islam. Mereka belajar dengan orang Islam. Waktu itu Islam sangat luar biasa, dikenal sekali di Eropa, khususnya adalah di Spanyol. Dan orang pun bilang dikenal dengan bangsa Vandal. Vandal itu adalah Andalusia. Jadi Andalusia ini adalah sumber kehebatan ilmu pengetahuan di Eropa. Apa yang terjadi? Akhirnya orang Eropa berbondong-bondong belajar Islam itu sendiri. Dan di saat itu, kekuasaan Islam mulai runtuh. Karena hal ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan. Dan pada saat itu, kekuatan Islam sudah mulai melemah. Ketika orang Eropa belajar Islam kepada orang Islam yang ada di Spanyol, akhirnya pada zaman itu, apa yang terjadi? Ternyata Islam mundur karena perebutan kekuasaan antara anak khalifah. Dan akhirnya Islam pun dipukul mundur oleh orang Eropa, yaitu ditaklukkan oleh Ferdinand dan Isabella. Akhirnya Islam mengalami dilema yang sangat berat. Kalau tidak mau bergabung dengan Ferdinand, otomatis Islam harus mundur kembali ke Arab Saudi. Yang tidak mau kembali, otomatis pilihannya adalah akan dibunuh di kayu salib, bahkan akan disiksa. Dan barang siapa yang tidak memiliki keimanan yang bagus, maka mereka memilih untuk memasuki agama Kristen pada saat itu. Inilah merupakan awal mundurnya agama Islam itu sendiri di Eropa tentunya. Ini sangat luar biasa. Islam itu masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi. Ini sangat luar biasa, dari jalur Afrika Utara yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Dan hancurnya Islam di Spanyol itu pada tahun 1492 Masehi. Ini waktu yang sangat panjang sekali. Maka pada kesempatan hari ini, saudaraku dimanapun berada, ketika kita tidak mau belajar sejarah, maka tidak akan mengerti tentang bukti-bukti kebenaran tentang sejarah itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan, generasi muda hari ini, agar Islam berjaya pada zaman modern ini adalah
Yang pertama, kita harus kembali kepada Allah. Kita harus yakin kembali kepada Allah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah merupakan ilmu pengetahuan. Kata Rasulullah, Iqra, Iqra. Ayat pertama yang turun adalah perintah membaca. Ketika kita banyak membaca, maka otomatis kita akan mengerti tentang sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus cinta ilmu. Bagaimana kita harus memperbanyak literasi, rajin membaca, memperbanyak bacaan, memperbanyak wawasan. Sekarang luar biasa. Teknologi hari ini bisa dihadirkan di tangan kita. Bahkan teknologi hari ini sangat canggih, sangat luar biasa. Kita tidak perlu susah-susah beli buku mahal-mahal. Kita tidak perlu susah-susah pergi ke pustaka dan segala macam. Sekarang dengan memiliki paket internet, kita sudah bisa membrowsing tentang ilmu pengetahuan apa saja yang mau kita inginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah agar Islam itu berjaya lagi pada zaman modern ini, yang harus kita lakukan adalah tinggalkan perbuatan sia-sia. Mungkin hari ini sangat luar biasa, hampir 60% anak muda kita, khususnya siswa, dimulai dari SD sampai SMA, waktunya disita oleh teknologi canggih, yang dinamakan dengan Android, dan aplikasinya sangat luar biasa. Ketika hal ini dilakukan terus-menerus, maka kita akan mundur ke belakang jauh, maka Islam itu tidak akan berdaya, dan Islam itu akan hancur, dan tidak akan berkembang lagi di dunia yang kita harapkan ini. Yang terakhir adalah, kita harus memiliki ide, kita harus kembangkan ide, kita harus memiliki yang namanya kreativitas, dan juga timbulkan inovatif, dan juga timbulkan inovasi. Ketika kita memiliki ide, kita membangun kreativitas, menimbulkan inovasi, ini sangat mendukung yang namanya agar supaya masa-masa kehebatan Islam itu bisa terlahir kembali. Insya Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, belajar dengan sungguh-sungguh, memperbanyak literasi, rajin membaca, dan mau belajar sejarah, maka dunia insya Allah kembali diwarnai oleh Islam itu sendiri. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.